Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah kita berpikir bagaimana proses terjadinya sebutir biji rambutan yang ditanam akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang besar, rindang, dan berbuah? Tanpa kita sadari, benih itu tumbuh dengan sendirinya dan mengeluarkan tunas hingga semakin tinggi, dan akhirnya buahnya dapat dinikmati banyak orang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini menampilkan Yesus yang sedang menjelaskan tentang kerajaan Allah dengan memakai perumpamaan. Ia menjelaskan kerajaan Allah. Pertanyaannya, bagaimana kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita? Bagaimana pertumbuhannya? Ia memberikan contoh dengan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Pertama, kerajaan Allah itu seumpama seorang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu menjadi tinggi.
Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Kedua, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Akan tetapi apabila ditaburkan dan ia tumbuh menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara pun dapat bersarang dalam rimuannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Thomas yang kita peringati hari ini menunjukkan suatu teladan yang baik bagi kita. Teladan yang ia berikan ialah menjadi tanah yang baik bagi perkembangan benih yang ditaburkan. Benih yang adalah firman Allah itu ia renungkan dan juga ia hidupi. Hasil dari renungan itu ia tuangkan dalam tulisan-tulisan yang sangat baik, yang sampai hari ini masih menjadi salah satu buku acuan bagi para teolog. Buku yang sangat terkenal dari warisan Santo Thomas adalah Summa Theologia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana benih itu dapat tumbuh dan berkembang dalam diri kita, kita semua tidak tahu. Tetapi Tuhan yang menaburkan akan merawat dan memperhatikannya dengan baik. Maka hidup beriman kita kepada Tuhan juga demikian. Iman kita kepada Tuhan akan bertumbuh dan berkembang bila kita rawat dan kita buka hati kita akan kehadiran Allah dalam diri kita. Iman tidak akan tumbuh, berkembang, dan berbuah bila kita hanya mengatakan saya beriman kepadanya, tetapi saya malas membangun relasi dengan Tuhan dalam hidup doa. Iman itu ibarat tanaman, perlu dirawat, diperhatikan, dipupuk. Singkatnya, apabila itu dilakukan dengan ketulusan hati, maka akan menghasilkan buah-buah yang baik. Itulah proses beriman kita kepada Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita. Yakin dan percayalah, apabila kita membangun ketekunan dan kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan selalu menolong dan membantu kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Semoga sabda-Mu mengingatkan dan mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Dikau dalam setiap perjalanan hidup kami setiap hari. Semoga sabda-Mu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati kami, sehingga kami dapat tinggal dan hidup di dalam Engkau. Ini semua kami mohon karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan
menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.